Nah, tadi Anda sudah menyinggung dokumen, saya jadi ingat, saya sempat baca di media bahkan ada dugaan dokumen yang terkaitan dengan kasus dihancurkan atau dimusnahkan. Benar nggak itu? KPK yang mengumumkan itu. Jadi pertanyaan itu sebaiknya kita tanyakan pada KPK. Tapi sebagai klien, sebagai pengacaranya, sempat menyinggung soal itu nggak? Pengakuannya kalau seperti komunikasi apa? Kami sejak awal ya dalam proses penyelidikan, komunikasi dengan Pak Syahrul Yassin Limpo, bahkan kemarin setelah baru kembali dari luar negeri, itu masih ditegaskan oleh beliau. Saya akan hadapi ini, saya akan kooperatif dengan proses hukum. Itu pilihan yang sebenarnya adalah pilihan untuk kalau proses hukum ini berjalan saya akan hadapi, tapi berikan posisi yang fair dan seimbang untuk bisa meletakkan persoalan ini betul-betul secara material dalam kacamata hukum. Oke, nah untuk kasus yang ini, kemudian ada kasus lagi nih pemanggilan saksi. Tadi Pak Syahrul Yassin Limpo mendatangi Polda memberikan keterangan terkait apa? Anda mengetahui sampai sejauh itu? Tim saya kebetulan ini memang fokus pada proses penyidikan yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kita melihatlah di pemberitaan media itu sangat jelas sekali peristiwa, misalnya Pak Syahrul datang ke Polda memberikan keterangan sebagai saksi. Kalau saya baca di pemberitaan media, itu artinya apa? Proses sedang berjalan di Polda. Kalau kita bicara proses hukum, berarti ada 2 proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Dan itu tentu harus tetap dikawal dan dijadikan concern bersama. Proses yang berjalan di KPK satu hal, publik sudah mengawalnya. Dan tinggal kita betul-betul memisahkannya dari kepentingan politik yang ingin, kalau ada ya, memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Oke, berbicara politik. Tadi Anda bilang kalau ada yang ingin memanfaatkan situasi, ini pengamat politik yang harus jawabnya. Kalau kita lihat, ini nggak bisa dihindari kan, tidak terhindarkan. Kalau bicara politik, ini pengamat yang lebih tahu nih biasanya. Apa kira-kira motifnya kalau memang ada motif politiknya dalam kasus ini? Iya, Dwi, saya kira begitu setiap kasus hukum diseret ke ranah politik, tidak akan ada ujungnya. Teori konspirasi akan laris di situ, spekulasi-spekulasi akan liar. Saya kira itu juga akan merusak proses hukum, mengaburi fakta, terutama persepsi publik lah. Karena kalaupun penegakan hukum berdasarkan fakta, persepsi publik juga berkaitan dengan dukungan publik, dan itu sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Jadi kalaupun penegakannya berjalan dengan baik, kalau persepsi publik terhadap penegak hukum kurang bagus, negara tidak stabil. Ya kalau sekarang artinya wajar, bahwa sekarang wajar dong kalau persepsi publik terhadap penegak hukum tapi semua itu bagus. prasangka, Dwi. Enggak. Apalagi dengan adanya kasus pemerasan, dugaan pemerasan saya belum publik jadi belum melihat ada bukti empirik soal pemerasan. Artinya kalaupun itu ada pelaporan kan masih proses. Betul. Proses Tapi mencari kebenaran. Kita tidak akan pernah bisa menyimpulkan bahwa itu ada kasus pemerasan sebelum ada keputusan hukum tetapnya. Nah, saya tetap berasumsi bahwa kembali kepada kasus Pak Yassin, ini murni kasus legal, jadi tidak berada di luar ranah itu. Oke, Kalau mau ditafsir di luar ranah itu, artinya kita mau melemahkan substansi hukum dari kasus ini dan ingin supaya mendulang simpati publik dengan menuding ada institusi yang tidak fair. Saya kira ini akan merusak suasana proses politik kita dan proses hukum kita di tahun politik ini. Boleh nanti ditanggapi, tapi kita jeda dulu Bang Bestari. Sebentar, saya kasih waktu nanti usai jeda, saat lagi di Dua Sisi.